Chapter terbaru dari seri manga One Piece, tampaknya mengungkapkan rahasia kekuatan Seraphim tentang bagaimana bisa memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Seperti kita ketahui, kemunculan Seraphim menjadi ancaman baru bagi mereka para penjahat, dan juga bajak laut yang jadi incaran pemerintah dunia, dikarenakan kekuatan mereka yang diketahui sangat dahsyat. Sebagai jenis baru dari pacifista, wajar jika kemudian kekuatan Seraphim jauh lebih dahsyat dan lebih mengerikan dari tipe sebelumnya. Namun melalui chapter 1070, kita kembali mendapatkan informasi terbaru mengenai robot dahsyat ini, bahkan di chapter ini juga udah mengungkapkan rahasia kekuatan dari para Seraphim. Nah, meskipun baru muncul beberapa kali di dalam chapternya, kita sudah melihat bagaimana kedahsyatan dari para Seraphim. Misalnya, daya hancur lasernya jauh lebih dahsyat dari tembakan sinar laser pacifista Kuma, dan bahkan mereka juga tidak lagi menembakkan dari mulutnya. Kemudian meskipun mereka adalah robot, dalam pertarungan nyata mereka terbukti sangat lincah, bahkan pergerakannya jauh lebih lincah dari pacifista Kuma, serta memiliki daya tahan yang luar biasa. Kedahsyatan lainnya dari Seraphim yang banyak memancing perhatian kita, tentunya mereka yang mampu menirukan kemampuan dari mantan Shichibukai, sekaligus kekuatan buah iblisnya. Misalnya pada chapter 1070, diperlihatkan para Seraphim yang ada di Egghead bekerja sama untuk menghajar anak buah CP0. Kita dapat melihat bahwa Seraphim Mihawk bergerak sangat lincah meniru Mihawk aslinya, dan hanya dalam beberapa langkah, ia mampu menebas anak buah CP0, mirip seperti pergerakan Mihawk asli. Belum lagi Seraphim Jinbe yang kemudian menggunakan buah iblis Swim untuk membuat lantai menjadi berombak. Kemudian dilanjutkan dengan serangan Seraphim Boa Hancock, yang ternyata bisa menggunakan kekuatan buah iblis Meromero. Dan serangan mereka pun ditutup oleh serangan laser dari Seraphim Kuma, yang ia keluarkan dari tangannya. Nah, mengingat bagaimana mereka bekerja sama, tidak perlu diragukan lagi jika para Seraphim sudah jadi salah satu karakter paling kuat di lautan. Hal ini pun dijelaskan Vegapunk di chapter 1070, di mana dia menyatakan jika Seraphim merupakan puncak dari ilmu pengetahuan dan menyebut mereka sebagai manusia terkuat. Dengan kata lain, Seraphim adalah mahakarya atau karya terbaik yang pernah ia ciptakan. Vegapunk sendiri menanamkan DNA bangsa Lunarian di tubuh Seraphim, dan seperti kita ketahui, Lunarian sendiri memang terkenal sebagai bangsa yang kuat dan tangguh. Hal tersebut terungkap ketika Queen bertarung melawan Sanji, dan terbukti ketika King bertarung melawan Zoro. Kemudian, Vegapunk juga berhasil menirukan kemampuan dari para mantan Shichibukai untuk kemudian diaplikasikan ke tubuh Seraphim. Misalnya kemampuan berpedang dari Seraphim Mihawk yang mirip kemampuan Mihawk, atau Seraphim Hancock yang memiliki kekuatan Meromero no Mi. Yang menarik juga adalah di chapter ini Vegapunk sedikit menjelaskan tentang kondisi Seraphim. Menurutnya, semua Seraphim memiliki green blood yang mengalir di dalam tubuh mereka. Inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa kemudian para cyborg tersebut bisa memiliki kekuatan buah iblis, khususnya buah iblis berjenis Paramecia. Menurut Vegapunk, untuk menciptakan buah iblis buatan berjenis Paramecia, dia menggunakan DNA dari sang pengguna untuk menciptakan green blood yang kemudian dia aplikasikan ke tubuh Seraphim. Sayangnya, Vegapunk memang belum menjelaskan apa sebenarnya green blood tersebut. Akan tetapi admin sendiri berpendapat jika green blood merupakan hasil rekayasa genetik oleh Vegapunk, berdasarkan DNA dari sang pemilik buah iblis dan juga berbagai hal lain. Sistem kerjanya mungkin mirip seperti rekayasa genetik, yang ayah Sanji lakukan terhadap anak-anaknya. Hal ini pun masuk akal mengingat mereka pernah bekerja sama, dan akhirnya berhasil menemukan konsep DNA tersebut. Itu artinya para Seraphim saat ini mampu menyimpan kemampuan, kenangan dan pengalaman dari DNA yang mengalir di tubuhnya. Itulah sebabnya mereka bahkan dapat berpikir sendiri, dan bertindak layaknya manusia yang sudah memiliki pengalaman bertempur yang banyak. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai hal ini. Jika kamu punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar.